Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Marta Utama dari kelas L, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, dengan NIM 225100300111050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu agroindustri dan contoh kegiatan agroindustri. Pada video kali ini ada beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah keunggulan sektor pertanian, definisi agroindustri, alasan pentingnya agroindustri, alasan agroindustri menjadi pengembangan ekonomi nasional, kelemahan dari sektor pertanian, cara mengatasi, dan juga contoh kegiatan agroindustri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keunggulan sektor pertanian. Pada sektor pertanian Indonesia memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah dapat diperbarui. Hal ini dikarenakan setiap hasil pertanian dapat dilakukan penanaman ulang. Lalu di Indonesia merupakan negara tropis dan 40% penduduk Indonesia merupakan petani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi agroindustri. Agroindustri merupakan kegiatan pengolahan hasil pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jual dari suatu produk hingga menjadi lebih bernilai. Pada dasarnya kegiatan agroindustri berawal dari pemilihan bahan baku sebagai input. Setelah itu dilakukan pengolahan, lalu dikemas dan dilakukan pengiriman bentuk barang jadi, setengah jadi maupun jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan pentingnya agroindustri. Alasan pentingnya kegiatan agroindustri dikarenakan pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan pada waktu itu sektor pertanian belum terlalu diperhatikan. Pada dasarnya perekonomian Indonesia belum mampu mencapai teknik tinggi. Namun mulai dilakukan industrialisasi pada sektor pertanian. Selain itu, agroindustri mempunyai keterkaitan depan dan ke belakang. Pada keterkaitan ke depan, agroindustri dapat memberi peluang lapangan kerja dan bagi yang sudah memiliki skill dan maupun yang belum. Pada keterkaitan ke belakang, dapat memacu pertumbuhan perekonomian pedesaan dan mengurangi arus urbanisasi. Pada keterkaitan ke belakang, memiliki beberapa keuntungan seperti petani terdorong untuk mengadopsi teknologi terbaru agar hasil produksinya meningkat. Selain itu, produksi hasil pertanian dapat meluaskan pengembangan prasarana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan agroindustri menjadi pengembangan ekonomi nasional. Industri pengolahan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing. Produknya memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang meningkat, memiliki keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun ke hilir, sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya. Alasan lain yaitu memiliki basis bahan baku lokal yang dapat diperbarui ketersediaannya dan dapat mentransformasikan ekonomi nasional dari pertanian ke industri sebagai motor penggerak. Pada dasarnya kegiatan pertanian memiliki beberapa kelemahan, seperti yang pertama adalah musiman. Setiap bahan baku memiliki masa panen yang beragam, ada yang bisa 1 tahun, ada yang 6 bulan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah tidak tahan lama, yang di sini disebabkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi melalui faktor fisik, faktor kimia dan biologi, dan juga mikrobiologi. Yang ketiga adalah ketetapan kualitas disebabkan oleh cuaca maupun faktor tanah. Selanjutnya adalah cara mengatasi hal-hal tersebut dengan cara melakukan pengolahan tanah yang baik, melakukan pengairan yang baik, pemilihan bibit, dan melakukan penyimpanan pada gudang penyimpanan. Contoh kegiatan agroindustri, pabrik gula Gempol Grab merupakan salah satu
anak dari PT Perkebunan Nusantara Persero. Berdasarkan namanya, kegiatan agroindustri yang berlangsung adalah kegiatan pengolahan hasil pertanian yang berupa tebu diolah menjadi gula. Pada kegiatan produksinya, pabrik ini mengambil dari hasil pertanian dari wilayah Mojokerto, Lamongan, dan Jombang. Petani yang ingin mengirimkan bahan baku perlu melakukan kontak terlebih dahulu pada kantor koperasi unit desa yang bekerja sama dengan pabrik gula Gempol Krep. Pada proses pendaftaran lahan dilakukan survei terlebih dahulu oleh petugas yang meliputi luas lahan, lokasi, varietas tebu, dan masa tanaman. Pada proses pemasukan bahan baku dimulai dari pengiriman bahan baku dari petani ke pabrik gula. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kebersihan dan mutu bahan baku terlebih dahulu. Jika bahan baku sudah memenuhi kriteria, dilanjutkan dengan lakukan penimbangan. Setelah itu tebu akan dimasukkan ke lori untuk dibawa ke tempat penggilingan tebu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.